Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yaitu at-tuhur, yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Toharoh merupakan suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, baik itu dari pakaian maupun tempat. Toharoh terbagi menjadi dua, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Yang pertama yang akan kita kaji ialah toharoh dari najis. Najis sendiri dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu najis muhalladzah atau najis berat. Contoh daripada najis ini ialah seperti anjing dan babi. Kemudian pengelompokan najis yang kedua yaitu najis muhaffafah atau najis ringan. Contoh daripada najis ini ialah air kencing bayi anak laki-laki yang berumur kurang lebih 2 bulan, yang belum mengkonsumsi apapun kecuali dari air susu ibunya. Yang ketiga, pembagian najis. Pembagian najis itu ialah najis mutawassito atau najis sedang. Najis sedang ini contohnya ialah darah, kotoran atau air kencing manusia ataupun hewan. Kemudian bangkai binatang dan sebagainya. Selanjutnya masuk kita kepada toharoh dari hadas. Hadas berarti keadaan tidak suci yang timbul karena datangnya sesuatu yang terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu apabila keluarnya suatu benda yang bersifat gas, padat maupun cair dari salah satu jalan keluar, yaitu kubul dan dubur, yaitu baik berupa air kencing, air wadi, air mani dan air mani. Kemudian bau angin telah menyebabkan hadas kecil ataupun dikelompokkan pada hadas kecil. Hilangnya akal karena mabuk, pingsan ataupun gila. Juga tidur berat termasuk kepada hal-hal yang menyebabkan hadas kecil ataupun yang membatalkan hadas kecil. Selanjutnya, bersentuhan kulit antara pria dan wanita. Yang bukan mahram. Kemudian memegang kubul ataupun dubur. Dan selanjutnya makan daging unta juga termasuk hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Selanjutnya hadas besar. Hadas besar terjadi karena sesuatu hal, contohnya karena keluarnya mani dari seseorang ataupun dari kemaluan seseorang. Kemudian jimak ataupun berhubungan suami istri. Kemudian haid atau menstruasi, juga nifas ataupun keluarnya darah. Darah setelah persalinan, wiladah atau darah pada saat persalinan, dan juga meninggal dunia.
Kemudian larangan bagi orang yang berhadas yang pertama yaitu tidak boleh memegang Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran yang tidak ada campur, baik itu dari terjemahan maupun tafsir. Yang kedua, tidak boleh orang yang berhadas melakukan sholat atau tawaf. Selanjutnya, tidak boleh bagi orang yang berhadas membaca Al-Quran dengan sengaja membuka Al-Quran lalu membacanya. Tidak boleh bagi orang yang berhadas besar, kemudian tidak boleh masuk ke dalam masjid tanpa ada keadaan darurat ataupun ada unsur kesengajaan tanpa ada hal yang darurat, maka tidak boleh. Orang yang berhadas besar masuk ke dalam masjid kemudian tidak boleh berpuasa. Bagi orang yang berhadas besar dan wajib mengkodok puasa yang ditinggalkannya. Adapun pembagian air yang dapat digunakan dalam keadaan bersuci maupun tidak dapat digunakan dalam keadaan bersuci. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak adalah air alami yang berasal dari alam. Contohnya air hujan, air laut, air sungai, air salju, air mata air embun, dan sebagainya. Air ini dapat digunakan untuk bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian air at-tahur. Air at-tahur ialah air yang suci lagi dapat mensucikan. Kemudian ada air mustakmal, air yang suci namun tidak dapat mensucikan. Contohnya seperti air kopi dan air teh. Kemudian ada air najis. Air najis ialah air yang pada dasarnya ialah air tahur, namun karena sesuatu hal yang menyebabkan air at-tahur tersebut digolongkan kepada air najis apabila air tersebut kurang dari 2 kullah lalu tercampur najis yang dapat merubah rasa, warna ataupun bau. Air tersebut digolongkan kepada air najis. Kemudian ada air makruh, yaitu air yang terjemur ataupun terpapar sinar matahari dalam bejana selain bejana emas ataupun perak. Kemudian ada air yang sudah terpakai untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis, walau air tersebut tidak berubah sifat dan tidak berubah timbangannya. Nah, jadi itu beberapa penggolongan air yang dapat digunakan dalam bersuci maupun tidak dapat, maupun yang tidak dapat. Beberapa penggolongan air yang dapat digunakan untuk bersuci dan juga air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Selanjutnya, cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Yang pertama yaitu sifat wudu ialah niat. Niat di sini terletak pada hati, bukan dilepaskan ataupun diucapkan. Yang kedua yaitu membaca bismillah. Pada saat memulai wudu itu dimulai dengan membasuh tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Dan sunnah hukumnya bersifat sebelum memulai wudu dan sesudah wudu. Kemudian berkumur-kumur atau madoh sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan
istinja atau memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka dimulai dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas sampai dagu bagian paling bawah, dan mengenai anak telinga atau syahma secara menyeluruh. Dibasuh sebanyak 3 kali. Basuhan yang pertama adalah hukumnya wajib. Basuhan yang kedua dan yang ketiga hukumnya adalah sunnah dan menyempurnakan. Kemudian membasuh tangan. Membasuh tangan di sini dimulai dari ujung jari hingga sampai ujung siku. Lebih afdolnya pada saat membasuh tangan dilebihkan dari atas siku, kemudian menyapu kepala, atau membasuh kepala dimulai dari depan kepala hingga ke belakang, dan kemudian membalikkan lagi ke depan, dan kemudian jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga, kemudian menyela-nyela daun telinga sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir yaitu mencuci kaki dimulai dari ujung kaki hingga ke matahari kaki. Kemudian rukun wudu. Jika salah satu rukun tidak terlaksana, maka wudu tersebut tidak sah atau batal. Rukun wudu yang pertama yaitu tertib, mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Yang kedua yaitu al-mu'alah, atau memberikan jarak terlalu jauh dalam wudu, seperti membasuh muka kemudian memberi jarak terlalu lama untuk membasuh kedua tangan. Selanjutnya sunnah wudu. Sunnah wudu di sini yaitu sesuatu yang ditinggalkan tidak membatalkan, dan jika dilakukan menambah kesempurnaan wudu. Yang pertama yaitu bersiwak. Yang kedua doa sesudah wudu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan kemudian melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat setelah bersuci dari hadas kecil. Maka selanjutnya kita akan mengkaji bersuci dari hadas besar, yaitu dengan cara mandi wajib. Mandi artinya meratakan air ke seluruh tubuh. Sebab-sebab diwajibkan mandi itu ada 5. Keluarnya mani, bersetubuh meski tidak keluar air mani, haid, nifas, serta meninggal. Berikut ialah tata cara mandi wajibnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, yang pertama yang dilakukan Rasulullah yaitu berniat. Setelah berniat, Rasulullah membasuh kedua telapak tangan, kemudian membasuh kemaluan dan juga membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan kembali setelah membasuh kemaluan tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wudu layaknya sebelum sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyela-nyela rambut hingga merata dan semua terkena air, mendahulukan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Selanjutnya adab-adab dalam buang hajat. Yang pertama, masuk ke dalam kamar mandi. Menggunakan kaki kiri, membaca niat dalam hati,
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan kemudian keluar dari kamar mandi cukup membaca ghufranaka. Pada saat di kamar mandi, mulailah dengan tangan kiri dan tidak berbicara. Kemudian tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Saat membuang hajat, mungkin inilah pemaparan atau penjelasan dari bab toharoh ataupun bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat terkhusus bagi saya dan orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.